Pembesar di daerah itu paling tinggi bahkan bupati ya. Masa level markas besar tunduk pada bupati? Apalagi bupatinya misalnya sudah pensiun. Karena apa? Yang isu di luar beredar anak pejabat tertinggi bupati. Kemarin bupatinya justru menggugat. Mungkin saat 2016 polisinya mencatat DPO itu berdasarkan keterangan daripada yang sudah terhukum itu. Kalau dia memberikan keterangan bohong dalam keadaan sadar, itu bisa dipersangkakan. Karena dengan keterangan bohong itu ada orang lain yang dirugikan. Siapakah pelaku utama yang merenggut nyawa Vina? Sampai kini masih menjadi teka-teki. Meski aparat kepolisian belum lama ini berhasil meringkus Peggy Setiawan alias Peron setelah 8 tahun buron. Namun belakangan publik ragu apakah Peggy yang saat ini diamankan aparat kepolisian merupakan dalang di balik tewasnya Vina atau orang lain yang menjadi korban salah tangkap aparat. Keraguan publik tersebut kini menjadi PR aparat kepolisian, dalam hal ini Polda Jawa Barat, untuk tidak hanya sekedar menangkap tetapi juga mengungkap dengan jelas dan lengkap. Mengingat dalam persidangan, bukti harus lebih terang dari cahaya yang berkilauan. Lantas, apa kata mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji menanggapi banyaknya komentar dari sejumlah kalangan atas penangkapan Peggy Setiawan setelah 8 tahun bebas melenggang? Benarkah ada orang kuat yang membuat pelaku utama sulit ditangkap? Nah, kenapa heboh di masyarakat? Karena Polri menjelaskannya kurang jelas mengapa DPO itu hilang. Kenapa kurang jelas? Karena situasi gimana? Kemarin itu kita lihat pada saat polisi konferensi pers, kondisinya begitu, sehingga seperti Dirkrim ya, udah, pokoknya tinggal satu, nanti. Nah, nanti itu maksudnya nanti akan dijelaskan lagi. Nah, kita tunggu lagi penjelasannya. Kalau melindungi kita lihat dulu misalnya, siapa yang dilindungi, kan? Tidak mungkin level markas besar. Sekarang ini kasus ini sudah dipantau markas besar ya, benar, ditangani oleh Polda. Tidak mungkin misalnya pembesar di daerah itu paling tinggi bahkan bupati ya. Masa level markas besar tunduk pada bupati? Apalagi bupatinya misalnya sudah pensiun. Karena apa? Yang isu di luar beredar anak pejabat tertinggi bupati. Kemarin bupatinya justru menggugat kan? Benar. Wakil bupatinya gugat juga. Nah, ini karena terlalu cepat ngomong kan, anak pejabat, anak bupati. Nah, ternyata tidak ya. Nah, terus siapa lagi? Ya masa anak camat gitu. Tapi apapun tidak cukup kita dengan masak itu, harus dengan pembuktian. Peggy ini tidak bisa dipungkiri lagi secara keterangan saksi. Ibu kandungnya sudah mengatakan bahwa dia adalah Peggy. Bukti-bukti scientific crime investigation mengatakan dia Peggy. Apa itu? Kartu keluarga, KTP, sidik jari, dan sebagainya itu adalah Peggy. Berarti kita harus percaya 100% Peggy dan hormat kita pada Polda Jawa Barat atau pada Polri. Persoalannya satu, apakah dia pelaku pembunuhan dan perkosaan? Yang Peggy sendiri menolak dan Polri belum membuktikan. Yang baru dibuktikan oleh Polri, dia adalah betul namanya Peggy dan betul cocok dengan DPO. Persoalannya apakah dia pelakunya? Maka disinilah Polri berhati-hati melakukan scientific crime investigation. Ya, cari saksi. Kalau saksi pelaku yang sudah dihukum nggak bisa lagi karena mereka sudah mencabut kesaksiannya kan. Ketemu saksi yang baru siapa? Siapa? Iya benar. Nah, ketemu saksi mudah Linda juga. Kesaksian dan lain-lain itu kuat. Karena kalau hanya aja maka satu saksi bukan saksi. Yang berikut ditemukan lagi yang terkait dengan scientific crime investigation, misalnya ada sidik jari yang di TKP yang menunjukkan dia pelaku, ada spermanya, ada CCTV, ada percakapan di telepon, atau ada WA, atau ada apa-apa yang nggak bisa mungkir lagi dia. Tentang dia nolak bisa saja akan memperberat hukumannya.
Nah inilah yang sedang diupayakan oleh Polda. Ya, bahwa kita yakinkan PS adalah ini. Kita sudah menyita sejumlah dokumen terkait dengan identitas, kemudian juga motor yang digunakan kita sudah dapat STNK-nya, walaupun motornya belum dapat, tetapi STNK kendaraan yang digunakan pada saat kejadian kita sudah mengamankan. Boleh saja, siapapun boleh, tidak bersuara juga boleh, mencabut keterangan juga boleh. Tetapi apa yang dinyatakan bahwa saya tidak melakukan tidak itu, kalau penyidik Polri bisa mematahkan keterangan itu dengan scientific crime investigation, udah putus. Justru ini yang menjadi pertimbangan hakim bahwa terdakwa tidak berterus terang, mempersulit jalannya pemeriksaan dan lain-lain. Tetapi seandainya dia bisa membuktikan dan Polri tidak bisa membuktikan bahwa dia pelaku, si Peggy bisa membuktikan bahwa saya bukan pelaku. Misalnya apa? Dia katakan malam kejadian saya di Bandung. Ada bukti autentiknya. Tidak cukup hanya saksi aja ya. Kalau saksi aja bisa nanti dikarang. Karena apa? 1000 saksi tanpa didukung alat bukti lain. Dan diam-diam polisi sudah bergerak sekarang ini untuk mematahkan apa yang dikatakan oleh polisi. Kasus tewasnya Vina benar-benar telah menjadi pusat perhatian. Ada banyak suara sumbang yang berhamburan, tidak sedikit yang bersuara lantang mempertanyakan keganjilan. Kasus hukum Vina tidak bisa dipungkiri begitu banyak drama dan syakwa sangka. Sikap aparat Polda Jawa Barat yang menganulir hasil rilisnya sendiri mengenai jumlah DPO dari 3 menjadi 1 pelaku, yakni Peggy Setiawan alias Egy Perong yang berhasil ditangkap setelah 8 tahun jejaknya sulit dilacak menjadi catatan serius. Kenapa aparat kepolisian seperti salah urus dengan menghapus 2 DPO lainnya? Adakah unsur kesengajaan atau sebaliknya aparat kepolisian mempunyai bukti kuat yang tak terbantahkan kebenarannya bahwa pelaku DPO hanya 1, bukan 2, apalagi lebih dari 3? Penentuan DPO itu bukan oleh polisi yang sekarang ya, polisi yang dulu tahun 2016. Mungkin saat 2016 polisinya mencatat DPO itu berdasarkan keterangan daripada yang sudah terhukum itu, bahwa pelakunya si A, si B, si C. Nah dicatat, kemudian setelah kelak kemudian hari ternyata itu tidak benar, tidak ada nama itu dan alamat itu fiktif dan sebagainya fiktif. Nah, tapi kemarin mungkin Polda tidak sempat menjelaskan mengapa 2 itu hilang. Bukan dihilangkan begitu aja, tentu ada alasan hukum. Nah, kita tunggu saja Polda memberi penjelasan mengapa dia hilang. Apakah karena 8 orang ini menarik pengakuannya? Apakah pemberi informasi 8 tahun yang lalu menarik pengakuannya? Jadi harus ada alasan hukum. Nah, kita tunggu aja. Dan saya yakin Polda punya alasan hukum yang kuat. Kita tunggu apa itu alasan hukum. Kondisi itu mungkin saja seperti itu masyarakat berpendapat, tapi untuk itulah polisi akan membuktikan bahwa mengapa dari 3 DPO itu menjadi seorang yang dipersangkakan. Nah, di dalam rangka mencari bukti-bukti tersebut itulah apabila nanti yang bukan DPO pun apabila nanti ada bukti-bukti lain yang bisa mendukung itu, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa itu terangkat kembali. Karena dalam hal ini mungkin polisi sangat berhati-hati menangani ini karena kasus ini menjadi perhatian atau sorotan masyarakat, sehingga mereka cukup hati-hati untuk itu. Walaupun memang bagaimana menentukan DPO kalau tidak cukup bukti awalnya. Nah ini yang mungkin ada hal-hal teknis, ketelitian, yang mana juga dalam hal penanganan TKP tersebut ataupun dalam penyelidikan itu fungsi pimpinan mengawasi jalannya kegiatan itu yang kadang-kadang mungkin terabaikan di sini. Tapi sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami tersangka atau DPO adalah 1, bukan 3. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11. 8 melakukan persetubuhan, yang 1 tidak. Bukan, saya tidak pernah mengatakan ada mafia hukum ya. Kami hanya memperjelas
bahwa di dalam putusan tersebut sudah tertuang 3 nama DPO. Masyarakat tidak mengerti bagaimana beratnya tugas seorang anggota penyidik. Penyidik itu satu hari bisa 3, 4, 5 kasus yang harus ditangani. Kadang-kadang dia harus memisahkan pemikirannya di kasus ini ganti dengan pemikiran di sini. Sampai mungkin kadang-kadang banyak yang penyidik-penyidik itu mengalami masalah psikologi ya. Tapi ya itulah, bagaimanapun pengorbanan teman-teman itu menurut saya dari manajemen penyidikan untuk kasus ini itu sudah optimal. Dia sudah bisa menangkap pelaku. Dia sudah bisa memberikan bukti-bukti yang bisa dipercaya ya. Dia juga bisa membuat resume kasus kejahatannya. 3 dari DPO baru 1 ketangkap, tapi jutaan komentar di medsos mengatakan seolah-olah bukan itu pelakunya. Mana yang benar kita belum tahu. Selain Peggy Setiawan, aparat kepolisian juga telah memeriksa Linda yang sejak kemunculannya usai mengaku kesurupan arwah Vina telah mengusik rasa penasaran publik. Dan kini, setelah 8 tahun lamanya bungkam, Linda kembali kesurupan arwah Vina. Dari situlah benak publik berkelindan tanya, benarkah Linda kesurupan arwah Vina atau hanya akting demi tujuan lain? Lantas, apakah Linda dapat dipidana jika memberikan kesaksian palsu alias mengarang cerita perihal kematian Vina? Kalau dia memberikan keterangan bohong dalam keadaan sadar, itu bisa dipersangkakan. Karena dengan keterangan bohong itu ada orang lain yang dirugikan. Bisa atau Linda tidak? ini kan saksi yang dipakai karena dia dalam keadaan kesurupan. Benar. Memang dalam ilmu kepolisian kita tidak pernah belajar bahwa orang kesurupan itu bisa dipakai sebagai alat bukti. Kalau sekedar hanya sebagai asumsi-asumsi sementara, silakan saja. Tapi harus ada bukti-bukti lain yang berkesesuaian dengan keterangan itu. Dan itu tidak bisa dipakai sama sekali. Jangan sampai nanti paranormal pun dipakai, nanti kan repot. Bagaimana itu jadi scientific crime investigation tidak masuk pada definisi itu. Boleh saja, setiap orang boleh dimintai keterangan asalkan ini bermanfaat untuk mengungkap perkara ini dan membuktikan perkara ini. Yang tidak boleh orang yang dalam kondisi tidak sehat jasmani dan rohani. Nah, contohnya apa? Linda. Pada saat dia kesurupan, dia tidak boleh diminta keterangan. Karena apa? Seseorang saksi termasuk tersangka saat diperiksa itu pertanyaan pertama itu apa? Apakah Anda bersedia diperiksa? Kedua, apakah Anda dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Nah, kalau dia lagi yang membunuh ada ini kan nggak sehat ini kan, berarti tidak boleh diperiksa. Boro-boro keterangannya dipakai. Ya baik-baik aja, aman-aman aja, nggak ada masalah apapun. Yang terpenting kan masyarakat kan selalu bertanya-tanya ya selama ini yang mana sih yang Linda, yang ada tato, yang ini, yang itu. Ternyata si Linda ini nggak punya tato. Mana coba tunjukin aja, coba jangan. Tidak ada tato ya. 30 pertanyaan. Putar biodata, kenalnya gimana, sudah sejak kapan, gitu-gitu aja sih, normatif aja pertanyaan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.